Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini Senin 31 Juli 2023, hamba Pendeta Edison Pasaribu, Gembala Sidang GKU Glory, akan menyampaikan firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayat 12 dengan model 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Saudara-saudara, sebelum pembacaan dan renungan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk memulai awal minggu ini, kami percaya hanya dengan Tuhan kami mampu untuk melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan 2 Korintus pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Amin. Saudara-saudara, terimalah dengan sikap hati yang terbuka dan siap menerima firman dan mau dibentuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 2 Korintus 2 ayat 12 kita menemukan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang membuat terbuka pekabaran Injil di Troas? Dan yang kedua, apa arti Tuhan telah membuka jalan pekabaran Injil? Saudara-saudara, dari pertanyaan pertama, jelas siapa yang membuat terbuka pekabaran Injil di Troas. Firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan yang telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Artinya saudara-saudara, pekerjaan pekabaran Injil di Troas adalah karena Tuhan. Tuhan yang membuka, Tuhan yang memulai. Sehingga dengan demikian Rasul Paulus menyadari bahwa di Troas Tuhanlah yang telah membuka jalan bagi pekabaran Injil. Pekabaran Injil berarti mentransformasi kehidupan rohani, mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi seluruh umat manusia. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran akan hal ini, akan menstimulasi umat untuk melaksanakan mandat pekabaran Injil dalam kehidupan bergereja dan berpartisipasi dalam misi Allah. Kalau dipertanyakan arti Tuhan telah membuka jalan pekabaran Injil, artinya bahwa pekabaran Injil semata-mata adalah karya dan kuasa Tuhan yang mampu membuka dan menggerakkan kita untuk berpartisipasi dalam misi Allah, khususnya dalam mewujudkan pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pada hari ulang tahun GKU yang ke-44 ini merupakan tonggak awal kembali bergerak bersama, lebih dalam, lebih prinsip, lebih konsisten, dan lebih komitmen untuk mewujudkan target visi misi GKU yang berkaitan dengan pekabaran Injil yang luas yang ditempuh selama 5 tahun untuk menghasilkan 100 jemaat lokal di lingkungan GKU pada tahun 2027. Saudara-saudara, bicara tentang pekabaran Injil atau misi, ini adalah tanggung jawab gereja. Gereja bukan hanya melakukan pembinaan pelayanan ke dalam, tetapi gereja juga harus punya beban untuk melakukan pekabaran Injil keluar. Karena itu setiap orang dalam jemaat harus punya beban untuk itu. Karena itu saudara-saudara, bicara tentang pekabaran Injil berarti
harus ada orangnya, harus ada dananya, harus ada pendukung untuk melakukan ini dalam bentuk doa. Tuhan sudah membuka jalan dan harus ada visi ke depan apa yang harus kita lakukan. Karena itu sebagai gereja yang hidup perlu ada pemetaan kemana kita akan gerak untuk lebih sensitif terhadap apa yang Tuhan ingin lakukan melalui GKO di Indonesia. Sekali lagi saudara-saudara, dalam pekabaran Injil dan misi perlu ada orang yang bersedia untuk dipakai Tuhan dalam pemberitaan Injil. Ada orang-orang yang mendukung pengerja, menopang mereka supaya punya beban dengan kerendahan hati luar biasa. Dan juga pasti ada dukungan dana dan kesiapan orang untuk memberi waktunya penuh dalam kegiatan-kegiatan penginjilan. Karena itu saudara-saudara, peran manusia juga besar. Memang Tuhan yang membuka jalan, tapi manusia harus mau memberi jawaban atau respon positif terhadap karya Tuhan. Ini perlu kita ingat bahwa pekerjaan dan pekabaran Injil tanpa Tuhan, maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Karena itu saudara-saudara, masalah kemitraan ini juga penting. Dalam pekabaran Injil kita tidak mampu sendiri, GKO tidak mampu sendiri. Orang-orang yang kita persiapkan sebagai pendeta dan penginjil untuk pengembangan, penanaman, dan juga perintisan serta kegiatan-kegiatan Injil yang semakin luas, ini memang memerlukan kemitraan luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui pembacaan firman kita ditantang. Tuhan yang sudah membuka, bagaimana respon kita? Apakah kita hanya tetap bergelut dalam pelayanan ke dalam tanpa berpikir dan punya beban untuk pemberitaan firman keluar, tetapi juga jangan melihat keluar tanpa ada penguatan di dalam. Jadi semua harus terkait penyiapan orang, tetapi juga visi dan misi ke depan untuk membaca misi Tuhan, di mana kita akan melakukan pekabaran Injil dan pemberitaan firman serta misi yang lebih intelektual, yang lebih berkualitas, lebih berbudaya, beretika. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam tugas-tugas ini. Makasih Tuhan memberkati kita. Nah itu hiduplah terus bersyukur dan mau membuka hati kita, karena Tuhan sudah buka jalan, dan mari kita wujudkan misi Allah melalui GKO di masa-masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menantang kami, tetapi juga memberi pengharapan bahwa kalau Tuhan sudah membuka dan kami mau untuk bekerja menjawab tantangan Tuhan, kami percaya bahwa pekabaran Injil pasti akan berjalan. Karena itu ajari kami memulai dari kami, memulai apa adanya, dan memulai sekarang juga. Kiranya Tuhan memberkati kami setiap hari. Tuhan menolong kami. Amin.